Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmunya dan menggapai ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu project management, yang mana di sini pembahasannya ialah meliputi definisi project management, fungsinya, tujuannya, tahapannya, serta example-nya. Jadi sebagai penambahan wawasan lebih mendalam lagi, mari kita simak video ini sampai selesai. Project management. Project management adalah salah satu aspek strategis bagi bisnis maupun perusahaan dalam mengurus sebuah kegiatan besar. Bagaimana tidak, tanpa melalui tahapan manajemen proyek yang tepat, setiap kebutuhan akan sulit direncanakan dengan baik dan terstruktur. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan memiliki ataupun instansi memiliki strategi manajemen proyek dan menerapkannya secara optimal. Secara umum, project management adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, execution, sampai closure. Proses tersebut pada dasarnya hanya dilakukan ketika suatu perusahaan atau bisnis ingin melaksanakan sebuah proyek atau sebuah kegiatan. Adapun fungsi project management ialah untuk membuat strategi pekerjaan menjadi lebih cerdas sehingga mampu meningkatkan efisien pelaksanaannya. Fungsi yang selanjutnya ialah untuk membantu pekerja dapat memanfaatkan sumber daya seminim mungkin, namun tetap memberikan hasil kinerja secara maksimal, termasuk mengenai kualitas, waktu, serta keselamatannya. Hal tersebut tentu memerlukan berbagai pengetahuan, keahlian, serta keterampilan yang mumpuni. Penanggung jawab operasional proyek ini dikenal dengan sebutan manajer proyek. Sosok tersebut umumnya wajib memiliki pengetahuan bisnis, komunikasi, hingga negosiasi. Setelah mengetahui pengertian project management beserta fungsinya, mungkin kita akan bertanya-tanya untuk apa hal tersebut dijalankan. Jadi, project management tentu dilakukan lantaran perusahaan ingin mencapai sebuah tujuan tertentu yang mampu memberikan dampak positif. Bila diperincikan, tujuan manajemen proyek atau tujuan project management sebagai berikut. Yang pertama ialah mengoptimalkan potensi tim. Tujuan manajemen proyek atau project management yang pertama ialah untuk memaksimalkan kualitas dan potensi sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya. Seluruh individu didorong agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal sehingga proyek bisa direalisasikan sebaik mungkin. Pasalnya, sumber daya manusia berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dan kesuksesan perusahaan. Maka dari itu, project management perlu dilakukan agar tim bisa melaksanakan perannya dengan potensi terbaik. Tujuan project management selanjutnya ialah mengatasi resiko. Tujuan lain dari penerapan manajemen proyek adalah membantu pengelolaan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Suatu proyek
pasti selalu melewati proses trial dan error. Namun, melalui penerapan project management, risiko akan bisa dengan mudah ditangani dan dihadapi. Tujuan project management selanjutnya ialah menyusun perencanaan dengan tepat. Rancangan tersebut memerincikan seluruh operasional dari tahap pertama sampai penyelesaian yang mengoptimalkan kualitas serta kapabilitas sumber daya, sehingga klien tidak perlu khawatir karena seluruh rencana pastinya dibuat sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan. Tujuan project manajemen selanjutnya ialah menjaga kualitas dan integrasi. Selain membuat perencanaan yang tepat, manajemen proyek juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan juga integrasi dalam pengimplementasiannya. Artinya, hal ini akan mendorong proyek agar dapat berkesinambungan mencapai goals, entah itu dari sistem operasional atau bahkan kinerja tim, sehingga efisiensi sumber daya pun meningkat. Tujuan lain dari manajemen proyek adalah yang selanjutnya ialah mengatur anggaran. Mengatur anggaran di sini ialah mengatur sebuah anggaran sehingga alokasi dana dapat dilakukan secara transparan dan seminimal mungkin. Dengan begitu, proyek tetap bisa terrealisasi dengan baik meski hanya menggunakan biaya yang minim. Tujuan proyek manajemen selanjutnya ialah menuntaskan proyek tepat waktu. Bukan hanya mengatur anggaran dengan baik, proyek manajemen juga menjanjikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari seluruh proses pelaksanaan yang dilakukan secara terstruktur. Seperti penjelasan tadi, manajemen proyek adalah suatu metode yang dalam pelaksanaannya perlu melewati sejumlah tahapan-tahapan. Secara umum, tahapan manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah initiation atau permulaan. Tahapan project management yang pertama ini ialah inisiasi pelaksanaan proyek. Pada bagian ini, perusahaan biasanya akan mendiskusikan sejumlah aspek mulai dari tujuan, risiko, ruang lingkup, anggaran, timeline, hingga pemilihan project manager. Lalu, tim perlu mempertimbangkan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Terus, tahapan selanjutnya ialah planning atau perencanaan. Setelah seluruh aspek telah dipertimbangkan secara matang, kemudian perusahaan perlu membuat perencanaan guna memastikan bahwa proyek dapat terlaksana sesuai tujuan. Ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam tahapan manajemen proyek. Pasalnya, seluruh rincian pelaksanaan akan dispesifikasikan berdasarkan kebutuhan klien. Hal tersebut meliputi anggaran, waktu, sumber daya, kualitas, keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan, hingga risiko-risikonya. Bahkan, seluruh administrasi dan juga hal-hal yang bersifat teknis juga dirancang sedemikian rupa agar bisa dilaksanakan dengan segera. Tahapan project management selanjutnya ialah execution atau implementasi. Bagian paling krusial dari suatu manajemen proyek adalah tahapan implementasi. Setelah rancangan proyek itu disusun serta disetujui oleh manajer dan stakeholder terkait, maka perusahaan sudah bisa dieksekusi atau bisa mengeksekusi proyek sesuai dengan kesepakatan tersebut. Mulai dari merekrut tim pengembang,
menentukan leader, menghubungi vendor, melakukan perjanjian kontrak bersama supplier, ataupun pihak-pihak eksternal lainnya. Pada tahap ini, project manager sangat berperan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dapat terrealisasi berdasarkan panduan anggaran maupun jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Tahapan project management selanjutnya ialah monitoring and control atau pengawasan. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap pengerjaan proyek juga merupakan hal terpenting yang tidak boleh dilewatkan. Project manager wajib memantau setiap kegiatan operasional secara berkala supaya implementasinya tetap sesuai rencana dan terhindar dari kesalahan. Selain itu, dengan pengawasan, project manager juga dapat meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya resiko yang berdampak pada hasil akhir dan kesuksesan proyek. Tahapan project management yang terakhir ialah closure atau penyelesaian pengakhiran. Tahap terakhir dari project management adalah penutupan. Artinya setelah tujuan proyek telah terrealisasi, maka penggunaan sumber daya pun dihentikan. Lalu project manager akan menyelesaikan perjanjian kontrak dengan pihak-pihak luar yang terlibat sebelumnya. Bukan cuma itu, pada tahap ini tim perusahaan juga perlu mengarsipkan berbagai dokumen penting dan menyusun laporan untuk kemudian diserahkan kepada stakeholder. Yang selanjutnya ialah example project management. Terdapat sejumlah example project management dalam bidang teknologi, antara lain ialah perangkat lunak. Salah satu contoh manajemen proyek dalam bidang teknologi ialah seperti pengembangan perangkat lunak, alias yang sering kita kenal ialah software. Misalkan sebuah browser, Microsoft Office, email, antivirus, dan semacamnya. Terus sampel yang kedua ialah sistem informasi. Contoh lainnya dari project management adalah pengembangan sistem informasi. Biasanya manajemen ini dilakukan oleh para ahli informatika untuk membangun sebuah layanan informasi, misalnya sistem pembelajaran online berbasis web atau aplikasi. Example yang terakhir ialah database. Segala informasi yang didapat akan tersimpan dalam database, sehingga bisa dibilang bahwa database adalah tempat berkumpulnya data. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen project management adalah metode pengelolaan bisnis yang dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan, instansi, dan lembaga-lembaga lainnya. Itulah barusan ulasan terkait tentang apa itu project management. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang baik dari penyusunan bahasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.